Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah bagian 2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang puasa Ramadan, namun kali ini kita akan membahasnya lagi untuk subbab yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya agar kita dapat memahami ketentuan puasa Ramadan dan dapat mengetahui hikmah puasa Ramadan yang membentuk akhlak mulia. Nah, di sini bisa kalian lihat ada ketentuan puasa Ramadan. Yang kemarin kita membahas syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, cara mengerjakan puasa, amalan, serta hikmah puasa Ramadan. Di sini sudah Mr. Buletin merah yang akan kita bahas. Nah, langsung saja di sini ada 3 ketentuan puasa yang pada pertemuan sebelumnya belum kita bahas. Yang pertama yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama makan sahur, yang kedua mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksudnya adalah untuk waktu sahur waktunya kita dekatkan ke subuh. Baru kita melaksanakan sahur kira-kira 30-20 menit sebelum azan subuh. Dan menyegerakan berbuka. Maksudnya setelah azan berkumandang kita langsung membatalkan puasa. Baik dengan air putih saja atau dengan yang manis-manis. Yang ketiga membaca doa ketika berbuka. Ya, bisa kan doanya? Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang keempat, meninggalkan perkataan atau perbuatan tidak berguna. Contohnya bisa kalian lihat situ ada marah-marah, ada bertengkar. Pokoknya segala macam perkataan atau perbuatan yang tidak berguna. Yang kelima, memperbanyak amal kebajikan. Maksudnya seperti contohnya membaca Al-Quran, menolong orang, dan lain-lain ya. Pokoknya amal yang baik-baik. Yang keenam, berbuka dengan yang manis. Nah, disunahkan kita berbuka dengan yang manis-manis. Tapi lebih utama dengan buah-buahan ya. Jangan langsung banyak-banyak minum yang gula-gula atau makan yang manis-manis seperti kue segala macam. Diutamakan yang manisnya itu dari buah ya. Yang ketujuh, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini termasuk sedekah ya teman-teman. Dan yang kedelapan, memperbanyak iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Mau ngaji, mau sholat sunnah, segala macam. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah ketika kita berpuasa. Kemudian orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang pertama ketika sedang sakit. Nah, sakitnya ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan puasa, maka boleh tidak puasa. Kemudian musafir. Musafir artinya orang yang dalam perjalanan untuk tujuan yang baik. Kalau tujuannya tidak baik, itu tidak disebut dengan musafir. Yang ketiga, orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Yang keempat, ibu hamil atau menyusui. Nah, keempat kategori ini atau kriteria ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun diganti dengan hal yang lain. Kalau sakit atau musafir itu bisa diganti, dan ibu hamil juga bisa diganti dengan puasa di lain hari. Sementara untuk orang tua yang sudah lanjut usia itu bisa dibayar dengan fidyah. Atau kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Mister di kolom komentar. Nah, kemudian cara mengerjakan puasa.
Yang pertama, berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan karena Allah Ta'ala, yang niatnya sudah kita bahas sebelumnya. Nawaitu shauma godin an ada ifardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menghentikan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa 10 menit sebelum subuh. Ini imsak ya. 10 menit sebelum azan subuh kita menghentikan makan dan minum dan segala macam yang membatalkan puasa. Yang ketiga, segera berbuka setelah azan maghrib berkumandang. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Langsung dibatalkan begitu azan maghrib berkumandang. Kemudian amalan puasa Ramadan, mengamalkan artinya melaksanakan atau menerapkan. Mengamalkan puasa berarti melaksanakan puasa. Nah, di sini ada 8 macam amalan puasa Ramadan. Yang pertama, mengikuti ketentuan puasa. Nah, bisa kalian lihat di pojok kiri atas, mengikuti ketentuan puasa. Seperti kemarin syarat sah, syarat wajib, rukun puasa, dan lain-lain ya. Ketentuan puasa. Yang kedua, menahan hawa nafsu. Yang ketiga, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, banyak membaca Al-Quran. Yang kelima, sholat tarawih pada malam hari setelah sholat isya. Keenam, menjauhkan diri dari gibah. Gibah itu membicarakan orang lain di belakang orangnya, atau bisa disebut dengan bergosip ya, ngomongin orang. Nah, ini dilarang ya teman-teman. Kemudian kurangi kegiatan yang dapat membatalkan puasa. Contohnya olahraga berat dan segala macam kegiatan yang membutuhkan energi yang banyak. Nah, ini karena dapat mengurangi energi kita untuk menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib datang. Dan yang terakhir, bersedekah. Nah, kita disunahkan untuk memperbanyak untuk bersedekah. Bersedekah itu bisa dengan uang, bisa juga dengan perbuatan kita. Membantu orang, menolong orang lain, itu termasuk bersedekah. Selanjutnya, hikmah puasa Ramadan. Kita dapat kuat memegang amanah karena kita sudah berpuasa, menahan diri, berkomitmen untuk tidak membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Yang kedua, mampu mengendalikan hawa nafsu dan mampu mengendalikan diri kita. Yang keempat, peduli terhadap sesama, khususnya kepada fakir miskin. Jadi puasa ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama kita ya. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Mister tentang puasa Ramadan bagian 2, tentang amalan puasa, tentang cara-cara melakukan puasa Ramadan dan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, serta sunnah-sunnah berpuasa. Mungkin hanya itu yang bisa Mister sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.